Oke, sudah bisa direcord, mantap. Oke teman-teman, jadi Ketong akan mulai pembahasan soal Ketong pun tentukan topik untuk Ketong pun mini research. Jo bisa share screen langsung. Oke. Nah, Asik. Di page ke-8. page. Page 8. Nah, itu. Apa ini? Nah, lewat. Oke. Tadi ke atas lagi kan. Nah, jadi yang teman-teman yang kakak-kakak dong bisa lihat di sini Ketong punya beberapa topik yang bisa diambil, yang bisa dijadikan referensi. Pertama, health atau lifestyle, natural disaster, traffic accident, teknologi and education, language learning, sama social media. Nah, di sini tuh Ketong harus lihat akampung problem. Misalkan contoh, Jo scroll ke bawah dikit. Dikit ya. Nah. Lagi. Yep, op. Nah, yang contohnya kan sudah di sini, misalkan tentang selfie. I've seen the selfie become a new culture in society. People love selfie regardless of the age because of its great fun. Therefore, I would like to find out why people love selfie and what special moment, place, etc. for the selfie to take place. Nah, berarti itu ini contohnya nih ambil topik health dan lifestyle. Lebih spesifiknya tentang selfie. Lalu setelah tentukan topik, kita harus tentukan kampung main goal. Nah, dia pun main goal di sini tuh kenapa orang-orang suka selfie, kenapa terus special moment sama tempat dan lain-lain. Nah, itu semuanya nih Kotong akan bahas, tapi itu kayaknya masuk di bagian pertanyaan. Nah, dari sini kan ada kampung formula, dari sini kita bisa langsung ambil kampung judul. Misalkan 10 reason why selfie so important for Indonesia regardless of age and gender. Sorry, bocah-bocah berbuat, sorry. Jadi ya, kan ini saja. Menurut kakak-kakak dan teman-teman dong, punya ide mungkin mau ambil topik apa dan spesifiknya di bagian mana, silahkan. Ya tepat juga toh. Oke, ada yang mau memberikan pendapat barangkali atau mungkin pertanyaan? Kalau kita boleh Je, screen. Kalau sosial media bisa, soalnya kan sosial media sekarang kan apalagi buat remaja toh, Ketong pun hidup tuh susah kalau terpisahkan oleh internet gitu. Jadi batasan begitu dalam internet saja atau Ketong langsung ke satu sosial media tertentu? Mungkin misalnya contohnya TikTok, mungkin Facebook, Instagram yang lebih spesifik. Soalnya kalau internet kan besar, takutnya Ketong punya topiknya nih yang spesifik. Jadi permisi. Boleh, mungkin setuju Jelika bahwa Ketong memilih Instagram, tapi lebih spesifiknya sekarang lagi marak-maraknya tuh efek Instagram. Jadi bagaimana kalau Ketong spesifiknya itu di efek Instagramnya? Seseorang menggunakan efek Instagram itu dia percaya diri atau dia percaya diri atau bagaimana? Bisa, itu menurutku tepatnya di efek Instagram. Iya, masuk akal sih. Bagaimana? Itu masuk akal sih, bagaimana? Setuju. Apalagi kan, ya sekarang kalau Ketong bumerang dan ini pakai filter. Efek. Boleh nih. Boleh. Yang lain bagaimana, setuju, Seng? Ada Agung, Jo, Julaiha, Gracia. Setuju?
Yup. Setuju kak Kalau guys? orang mau misalnya mau upload foto saya di mana platform, misalnya Facebook, TikTok, Instagram, pasti harus diedit atau menggunakan filter. Nah, Soalnya kan kebanyakan Ya kalau bisa nanti konten judulnya tuh, tuh ini Kak Domi kan kayak konten itu kan pakai iya TikTok. toh? TikTok tuh kan mereka sekarang orang pakai cari uang, cari konten tuh. Iya betul. Lebih apa ya? Simpelnya. Simple, modern dan cepat gitulah. Maksudnya kan nanti kalau misalkan kita ambil yang soal filter nih mungkin kira-kira pertanyaannya tuh goal dari kotompung mini research nih mungkin kayak gimana kalimat gimana? Apakah warga kotong spesifik saya ke warga Ambon sih? Karena kan yang isi survei juga pasti orang-orang Ambon yang paling kotong survei berkutat di daerah kampus saja. Tentu nanti kotong kirim kuesionernya ke angkatan-angkatan lain, ke adik tingkat juga mungkin. Jadi goalsnya tuh nanti apakah orang masyarakat Ambon percaya diri apakah filter Instagram atau filter itu dan sebagainya, apakah filter itu penting bagi masyarakat Ambon? Maksudnya nanti di dalam pertanyaannya kau tulis, misalkan contoh, apakah Anda merasa nyaman untuk berfoto tanpa menggunakan filter? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Anda merasa harus menggunakan filter setiap kali melakukan foto atau video? Gitu. Boleh tuh kakak Resafnya pun garis spasinya pun ini tuh bagus sekali. Bagaimana guys? Sorry ada anak kecil baru ikut. Itu sah, pakai itu sah. Nanti baru ketemu terdalam apa? baru judulnya apa nih, possible title-nya itu apa nanti, bagaimana? Iya sih judul. Iya, possible title-nya sama possible problem-nya. Kau bisa ambil patokannya dari yang example sih, kau bisa lihat kira-kira. Why filter important, begitu gimana? Gimana? Bagaimana? Kan kadang di sini kan pendapat tentang apa nih? Apakah orang percaya diri, seperti bilang pertanyaan tadi, apakah orang percaya diri, misalnya orang aman percaya diri kalau bersuah foto itu tanpa menggunakan filter Instagram. Nah, kalau menurut salah satu pertanyaan yang bisa ditaruh lagi itu, apakah filter Instagram itu penting? Maksudnya perlu ada atau tidak? Menurut warga sekitar Ambon sini, terutama di bagian kampus, apa? Maksudnya penting dalam lebih spesifik, setiap kali saya mau bikin foto di Instagram, mau entah itu bumerang dan segala macam, apakah tetap harus pakai filter atau mau kosong saja? Penting apa enggak? Yang kau bilang tadi kayak mau bikin bumerang atau apalah itu. Iya toh. Ya, penting apa enggak? Mungkin salah satu pertanyaan yang bisa diambil lagi mungkin kayak bisakah orang-orang Ambon ini berfoto tanpa menggunakan filter? Bisakah atau nyamankah gitu? Antara kedua itu mungkin. Ya guys, ada pendapat lain mungkin? Soalnya ini kotong diskusi cukup singkat. Kelompok-kelompok lain di tengah dong temukan topik setengah mati ini kan topik tiba-tiba muncul. Kita harus berterima kasih kepada Jelika dan kakak Grefas ya. Iya, Gunia. Podcast. Terima kakak atas infonya dan sarannya. Kalau ini mungkin dari tadi sentuh bicara apa? Jadi di sini kotong hanya tentukan topik dan sesuai instruksi yang dari MEM yang bagi yang kelompok Antu ada bilang the topik, terus the area of your interest. Mana kita kurang mengerti kali. Iya
juga, benar kan? Area di sini apakah tujuan ketemu buat researchnya atau kayak misalnya tujuan ketemu bikin risetnya minimal umur 12 tahun sampai 24 tahun atau bagaimana di bagian kalimat di sini? Kayaknya menurut kita kayak area umur sih kayaknya. Misalkan khusus misalkan kaum milenial, anak-anak muda saja yang notabene memang sering pakai filter. Sama mungkin area yang beliau maksud ini maksudnya jangan terlalu luas, misalkan di daerah sekitar kampus mungkin. Dari mungkin judul foto mini research-nya itu student of Patimboro University. Student of FK bahasa Inggris mungkin. Jadi yang terlalu besar, meluas gitu. Soalnya kan tahu juga katong kirim kuesionernya juga. Mungkin kalau kalian tanah setuju katong kirim ke setiap angkatan saja. Iya boleh Pak. Isi. Berarti itu saya sudah tetap dulu. Bentar. Yo. Pindah ke ini aja. Google Docs, Microsoft Office Word. Ketik hasil meetingnya tuh, hasil sejauh ini dia tepat. Biar nanti kalau misalkan habis pertemuan balik ketik lah kan lama. Ini sudah jam 12. Jadi yang pertama tuh koton topiknya itu tentang sosial media, lebih spesifik kepada penggunaan filter Instagram. Udah kelihatan, Cok? Jadi topik areanya tuh sosial media, terus spesifik topiknya tuh tentang penggunaan filter Instagram. Kelihatan kah? Udah boleh kah? Belum. Masih PPT. Enggak, maksudnya masih yang e-book. Sorry. Sambil menunggu mungkin ada tambahan dari teman-teman lain mungkin. Julaiha, Rasya. Aduh, Rasya nih diam-diam sama kali gara MU kalah. Ini sih, Susan. Ganti topik yang ini topik area dulu. Topik area sosial media, spesifik topiknya tuh ke apa? The use of filter, the use of Instagram filter. Topik area sosial media, spesifik topiknya tuh the use of Instagram filter. Spesifik topiknya, nah, the use of Instagram filter. Terus makan tuh. Terus untuk area of research. Area of research nih untuk sementara ketong itu saya teman-teman dan kakak, area of research-nya itu untuk mahasiswa kampus PGSD bahasa Inggris. Ya, setuju. Berarti the student of English department. The students of English department.
department. Sama, oh ya, di Google Classroom tuh mem bilang insert certain ideas to discuss. For instance, the background of choosing the topic. Topik kan sudah. Terus, the planning for conducting mini research. Terus, alasan juga. Apa? Sebenarnya kan yang diminta kan video recordernya. Ya tadi kan kau buat memilih sosial media, terus filter, terus tadi kan kau sempat diskusi alasannya mengapa dan lain-lain tuh. Jadi di sini kau sing bisa tulis lebih itu kan nanti kan mem lihat kau video recordernya. Ya, kakak ini cuma berjelas saja. Oh iya, boleh. Penting misalnya ada mau meeting selanjutnya, sudah catatan penting. Ya. Ini cuma take note saja. Dokumennya kita sudah kumpul. Itu saja kakak. Kak ada mau bahas tentang yang lain-lain? Mungkin ada conduct plan untuk ke depan untuk Google Form. Di Google Form siapa yang mau bikin? Jual saja. Pertanyaan nanti di grup sah. Ya, pertanyaannya nanti minimal satu tiap member tuh 2 pertanyaan. Minimal berapa? Maksimal 2 pertanyaan. Masing-masing potong itu 2 pertanyaan. Memang setujukah? Satu saja. 2 jawabnya. Ya maksimal minimalkan 1 kalau mau tanya yang kata mau tanya dong nih di kampus nih. Kira-kira kata mau tanya tuh berapa pertanyaan? Sebanyak mungkin sebenarnya sih apa. Jangan ada maksimumnya tapi kan tak perlu banyak. Iya, takutnya yang bisa bertanya ke member berapa banyak pertanyaan yang ada di ketumpuk kuesioner nanti. Iya, bisa. Sebenarnya kuesioner itu kan yang ada batas pertanyaan. Yang penting tapi ya jaga-jaga jangan terlalu banyak sampai 100 kan ya ngapain. Kan ketong ada 8 orang, 8 kali 16. Kita kita paling bodoh. 16 pertanyaan menurut beta cukup lah. Takutnya kalau terlalu banyak juga nanti ada yang sedang mengisi kuesioner gitu. Betul. Cukup. Berarti deal lah. Setiap anggota itu 2 pertanyaan maksimum. Deal ya? Deal. Untuk usah pikir pertanyaannya sekarang, usah pikir yang berat-berat dulu. Anjang-anjang saja pikir kira-kira apa yang mau ditanyakan. Gitu. Terus nanti tinggal ketong diskusi berikutnya itu tinggal tentukan topik sama possible problem sama possible title. Kan ini kan masih spesifik topik tuh, the use of Instagram filter. Kan sambil ngotong masih pakai judul ini. Oh ya, ada kan pun general guideline yang di e-booknya. Minggu 1 dan minggu kedua kan kita sudah jalan minggu keberapa? Kayaknya minggu kedua deh. Udah masih minggu 1 soalnya kan minggu kemarin kan mem masuk. Ya. Berarti ini masih jalan minggu pertama berarti introduce of guideline-nya itu pertama tentukan project, determine topik dan juga the scope, discuss the objective and assessment, then set the timeline for the project. Timeline-nya maksudnya kita mau kirim kuesionernya itu kapan. Sebelum sekarang juga yang penting ini kan untuk 2 minggu pertama dan kedua juga tuh punya waktu masih cukup lega sebenarnya. Jadi untuk saat ini tentukan sampai sini saya adalah topik karya, spesifik topik sama area of research. Oke. Segitu saja kah teman-teman, kakak? Atau ada yang mau tambah? Kalau sudah.
Paiman, Gracia, Julaiha, Agung, aman? Aman di. Oke, berarti teman-teman dangke kotong diskusi pertama ini kan diskusi pertama kan kelompok baru dibagi tadi pagi. Jadi ini kotong diskusi perdana dan diskusi perdana ini sudah selesai dengan baik semua dan kebanyak dan ya, sudah bisa stop record. Weh.